Hakim memutuskan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Baru saja beberapa saat yang lalu Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan pra-peradilan Budi Gunawan. Dengan adanya putusan tersebut, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kini menjadi tidak sah. Ya, selain kabar tadi, kami juga akan mengabarkan sejumlah informasi terbaru lainnya dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Syira Safira dan rekan saya Alfa Tauhid, inilah kabar siang selengkapnya. Ya pemirsa, gugatan pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan diterima oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Ya, Hakim juga menolak semua eksepsi KPK sehingga penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah. Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan pemohon pra-peradilan untuk sebagian. 2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor Sprindik strip 03-01-01-2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil. Menolak permohonan pemohon pra-peradilan selain dan selebihnya. Pemirsa, Majelis Hakim akhirnya telah menyelesaikan persidangan dengan mengeluarkan 6 putusan terkait sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan. Dan berikut adalah rangkuman dari hasil persidangan tersebut yang baru saja selesai beberapa saat yang lalu. Dalam sidang ditetapkan bahwa ada putusan penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka masuk dalam objek pra-peradilan seperti yang sudah disebutkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi tadi, di mana eksepsi termohon KPK semuanya ditolak. Kemudian penyidikan yang dilakukan termohon yaitu KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
Dan hal ini berdampak pada penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh termohon KPK menjadi tidak sah. Dan Hakim Sarpin Rezaldi melihat ada ketidaksesuaian dengan fakta hukum dalam sprindik yang diajukan oleh KPK pada tanggal 12 Januari 2015 lalu pada saat penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Kemudian membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil. Ya, dan pemirsa, kita akan terhubung dengan anggota tim 9, ada Pak Bambang Widodo Umar dalam sambungan telepon yang saat ini sedang menuju ke rumah Pak Syafei Ma'arif yang akan melakukan pertemuan. Selamat siang Pak Widodo. Ya, sepertinya kita masih akan terus berupaya untuk menghubungi salah satu anggota tim 9, Pak Bambang Widodo Umar, terkait apa tanggapan dari tim 9 terkait hal ini. Apakah nanti akan ada perubahan rekomendasi seperti yang sudah sebelumnya mereka keluarkan begitu ya. Dan sebelum kita menghubungi kembali Pak Bambang Widodo Umar, kita akan berlanjut ke kabar selanjutnya, di mana kuasa hukum Budi Gunawan, Magdir Ismail, berharap KPK segera menghentikan penyelidikan Budi Gunawan setelah putusan pra-peradilan ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Magdir Ismail. Tersangka itu sudah ditetapkan bahwa tersangka itu tidak sah. Jadi secara otomatis KPK harus menghentikan penyidikan. Tidak ada alasan apapun lagi. Jadi yang sekarang ditunggu adalah keputusan dari KPK untuk menyatakan bahwa Bapak Budi Gunawan tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Saya kira tidak perlu itu. Mereka harus mengeksekusi putusan ini dengan menyatakan, dengan menunjukkan satu surat mengatakan bahwa berdasarkan perintah hakim, penetapan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka dinyatakan tidak sah. Ada poin-poin penting dari yang disampaikan oleh majelis hakim bahwa yang dikatakan sebagai aparatur hukum dan penyelenggara negara. Ini kan dikembalikan alasannya hakim kenapa tidak sah penetapan sebagai tersangka itu, karena kewenangan KPK itu dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Misalnya harus penegak hukum atau penyelenggara negara atau yang terkait dengan penegak hukum. Ya, atau juga karena ada kerugian keuangan negara sampai 1 miliar rupiah. Nah, ini yang tidak ada, gitu loh. Pak Budi Gunawan ketika beliau sebagai melaksanakan kegiatan yang dipersangkakan itu, beliau bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai aparat penegak hukum, ya, dan juga tidak ada kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar rupiah. Ya, kami akan coba kembali untuk menghubungi salah satu anggota tim 9, Pak Bambang Widodo Umar, yang kabarnya akan melakukan pertemuan dengan seluruh anggota tim 9 ini dalam rangka menanggapi hasil dari putusan. Ya, dan membahas kelanjutannya. Betul, dan selamat siang Pak Bambang Widodo. Sudah bergabung sama kami? Ya. Ya, Pak Bambang, tentunya sudah mengikuti proses hasil persidangan dari sidang gugatan pra-peradilan Pak BG, begitu ya. Tanggapannya sejauh ini seperti apa, Pak Bambang? Ya, kita mendengar semuanya keputusan itu ya, meskipun banyak yang menimbang bahwa itu ada sesuatu yang berbeda dengan harapan. Saya kira itu putusan yudisial yang harus dihormati juga, apapun juga ya. Namun demikian ada sesuatu hal yang lain yang perlu kita tindak lanjuti di dalam rangka adanya beberapa hal yang mungkin masih bisa untuk menunjukkan bagaimana masalah-masalah di dalam rangka kenegaraan ini bisa didudukkan lagi oleh Presiden Jokowi. Jadi masalah judicialnya sudah selesai dengan kemenangan dari tuntutan pra-peradilan Pak Komjen BG. Namun ada sisi lain yang perlu dikembangkan lagi ataupun ditindaklanjuti oleh Presiden sebagai kepala eksekutif begitu. Apa itu, ya, Pak Bambang? Pak Bambang? Bagaimana? Apa yang kiranya akan Pak Bambang tadi katakan perlu ditindaklanjuti? Ya, kita berharap dari tim kita sudah memberikan masukan pointers mengapa proses ini agar Komjen BG tidak dilantik ya. Karena kita berpandangan bahwa perlu institusi lembaga hukum di Indonesia yang cenderung saat ini ada kelemahan-kelemahan itu perlu dibina ataupun
dibangun marwahnya atau kehormatannya. Nah, kalau ini dua lembaga hukum, Polri dan Kejaksaan Agung yang berada di bawah Presiden tidak dibenahi, maka kemungkinan ke depan juga akan begini terus. Nah, ini tugas berat dari eksekutif, karena dua lembaga penegak hukum itu berada di bawah Presiden, begitu. Ya Pak Bambang, kalau melihat hal tersebut berarti artinya putusan ini akan merubah semua rekomendasi begitu dong, kalau kita akan melihat merujuk kembali pada putusan yang baru saja diputuskan. Kalau rekomendasi kita tidak, tetap artinya kita menyarankan kepada Presiden untuk tidak dilantik. Itu tadi, landasannya adalah moral ya, dalam arti menjaga marwah, menjaga kehormatan daripada lembaga penegak hukum di Indonesia ini. Di sisi lain juga kita menyarankan kepada Presiden untuk tetap konsisten komitmen dengan pemberantasan korupsi Indonesia. Artinya lembaga KPK ini perlu diperbaiki ataupun diperkuat. Nah, kalau ini nanti sudah selesai semuanya, kita harapkan ada keputusan yang akan diambil oleh Pak Presiden sebagai pimpinan eksekutif ya, dengan kepemimpinan beliau. Kita harapkan apa yang kita rekomendasikan itu bisa diterima oleh beliau, begitu. Halo? Iya, ya. Pak Bambang, jika Pak Bambang sendiri melihat tadi bahwa ini akan tetap sesuai dengan rekomendasi dari tim 9 sendiri bahwa untuk tidak tetap melantik dari Komjen Pol Budi Gunawan, apakah Pak Bambang sendiri melihat hasil dari putusan pra-peradilan ini upaya pelemahan terhadap lembaga hukum KPK? Ya, kalau kita melihat proses perjalanan ada tuduh-menuduh, ada lempar-melempar, ini kan ada kecenderungan ke arah sana ya. Apalagi dengan pimpinan-pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, ini kan habis semuanya. Dan ini pun kalau dengan diterimanya keputusan Komjen PG, ini menunjukkan bahwa kelembagaan KPK ini benar-benar masih kurang syarat-syarat yuridisnya di dalam rangka katakanlah menetapkan tersangka saja sudah keliru, dianggap keliru. Ya, padahal di dalam ketentuan kerjanya KPK itu juga mengikuti KUHAP dan juga mengikuti apa yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih lanjut karena hal ini menyangkut kepentingan bangsa. Nah, dengan dalam sisi Presiden sebagai kepala negara, dua lembaga inilah yang perlu kita cermati juga sebagai apa yang kita sampaikan bahwa lembaga ini betul-betul harus dibangun secara baik, begitu. Pak Bambang, kalau kita melihat hasil dari putusan ini tentunya kita tidak bisa lepas ini akan berpengaruh terhadap pandangan publik mengenai apa yang sudah diputuskan KPK sebelumnya, begitu kasus-kasus sebelumnya. Bagaimana Pak Bambang melihat hal ini? Apakah nanti ini bisa saja begitu? Hakim memang tidak menyebutkan ini berlaku surut, tapi ini publik akan menilai seperti itu. Mungkin Pak Bambang bisa memberikan penjelasan. Ya, inilah sesuai dengan rekomendasi kita yang ke-5 ya, Presiden akan menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Artinya lembaga KPK ini di dalam konteks sistem kerjanya bersama-sama kelembagaan hukum yang lain, polisi dan jaksa, ini perlu dikaji lagi. Tentu ada masalah sampai ada problem yang muncul dengan tuntutan dari Komjen PG yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ada sesuatu mungkin di dalam rangka hubungan koordinasi yang sifatnya integrated sistemik ini belum kuat, ada lubang-lubangnya. Nah, kemudian hari bagaimana Presiden memberikan arahan-arahan untuk bagaimana membangun kelembagaan ini perlu kita harapkan benar-benar gitu. Kalau ini tidak hanya cukup sampai di sini saja, ya kita nggak tahu juga ya. Itu risiko ada di tangan Presiden begitu. Baik, dan hal ini akan dibahas nanti ya dalam rapat dengan Pak Syafie Ma'arif begitu ya? Ya, kita akan bicara lebih lanjut bagaimana kelembagaan penegak hak ini bisa diperbaiki begitu. Baik, terima kasih Pak Bambang Dodomar sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Dan pemirsa, Kabar Siang masih akan kembali dengan informasi lain-lainnya dan kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, sidang pra-peradilan Komjen Polisi Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu lalu berlangsung secara maraton dari hari Senin hingga Jumat.
Ya, lalu bagaimana kronologi jalannya persidangan? Berikut kami hadirkan kabarnya untuk Anda. Setelah sempat tertunda selama 1 pekan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 9 Februari, menggelar sidang permohonan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Dalam sidang ini, kuasa hukum Budi Gunawan menyampaikan dalil-dalil permohonan gugatan. Di antaranya penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Komjen Pol Budi Gunawan tidak didahului dengan proses penyidikan. Selain itu, sebelum adanya penetapan proses tersangka, Komjen Pol Budi Gunawan tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun tim kuasa hukum KPK dalam eksepsinya membantah dalil permohonan Komjen Pol Budi Gunawan. KPK menilai objek permohonan dari Komjen Pol Budi Gunawan tidaklah tepat untuk diajukan dalam sidang pra-peradilan. Di hari kedua persidangan Selasa 10 Februari, kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan menghadirkan 4 orang saksi fakta. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah PLT Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Namun Hasto membantah jika dirinya dihadirkan sebagai saksi. Hasto mengakui hanya memberikan klarifikasi kepada kuasa hukum Budi Gunawan atas data-data yang ia sampaikan kepada Komisi 3 DPR. Persidangan pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan yang digelar Rabu 11 Februari menghadirkan 4 saksi ahli dari pihak Budi Gunawan, yaitu Romli Atma Sasmita, Margarito Kamis, Igede Panca Astawa, dan Khairul Huda. Dalam persidangan, saksi ahli Romli Atma Sasmita menyatakan jika penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan tidak sah. Menurut Romli, penetapan tersangka oleh KPK hanya bisa dilakukan oleh kelima unsur pimpinan KPK. Di hari keempat persidangan pra-peradilan, Komjen Pol Budi Gunawan mengagendakan pembuktian dalil dari KPK dan menghadirkan saksi dari pihak KPK. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Iguh Purba, salah seorang penyelidik KPK. Menurut Iguh, penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sudah sesuai dengan prosedur KPK. Di hari kelima persidangan Jumat 13 Februari, pihak KPK kembali menghadirkan saksi fakta dan ahli. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah Zainal Arifin Mukhtar. Zainal yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan jika dalam mengambil keputusan, KPK tidak harus 5 orang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, Cynthia Ray, yang berada di kantor KPK untuk mengetahui reaksi apa setelah diputuskan sidang pra-peradilan. Selamat siang, Cynthia. Silakan dengan informasi terkini. Ya, Sira dan juga Alfard, nampaknya berbeda dengan beberapa saat lalu saat saya melaporkan di mana para komunitas pelajar dan juga komunitas sepeda ontel yang menggoes dari Jember menuju ke gedung KPK ini menduduki gedung anti rasuah ini, dan kondisi terkini di gedung KPK saat ini kembali normal di mana para awak media saat ini masih menunggu keterangan dan konferensi pers dari pihak KPK sendiri. Dan berdasarkan data yang kami himpun, memang saat ini Katarina M. Girsang selaku Ketua Bidang Hukum KPK sudah berada di gedung KPK dan saat ini sedang menggelar rapat tertutup bersama dengan para pimpinan KPK, yaitu Ketua KPK Abraham Samad dan juga 3 wakil pimpinan lainnya, yaitu Adnan Pandu Praja, Julkarnain dan juga Bambang Wijayanto. Dan hingga saat ini para awak media masih menunggu keterangan maupun tanggapan dari pihak KPK terhadap hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menerima gugatan dari Komjen Pol Budi Gunawan. Sedangkan kami informasikan juga kepada Anda untuk keamanan sendiri di kantor KPK sudah dikerahkan hampir 200 aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk berjaga-jaga di depan gedung KPK, mengingat tadi memang sempat ada orasi dari para pendukung Polri. Namun nampaknya hanya berorasi sebentar di depan gedung KPK lalu kembali berjalan. Dan kondisi terkini kembali normal di gedung KPK, dan kami perlu informasikan juga kepada Anda di gedung KPK ini sendiri baik staf maupun karyawan masih menjalani aktivitas seperti biasa.
Dan tentu hingga saat ini dari KPK sendiri belum memberikan respon ataupun tanggapan. Kami sudah mencoba menghubungi para pimpinan KPK dan juga Deputi Pencegahan Johan Budi, namun belum dapat merespon karena memang saat ini mereka sedang menggelar rapat tertutup dengan Kepala Bidang Hukum KPK yaitu Katarina M. Girsang. Namun kami masih menunggu dan kami akan mengupdate selalu informasi dari gedung KPK Sira dan juga Alfat. Cynthia, kalau kita melihat hasil putusan ini dan KPK segera membentuk rapat, apakah hal ini kemudian berpengaruh atau mengganggu jalannya proses pemeriksaan yang biasanya dijadwalkan setiap hari seperti itu? Ya, Alfa, tentu kami juga sempat memantau adanya jadwal pemeriksaan dari kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK saat ini, dan kami melihat memang masih ada pemeriksaan yang terus berlangsung di gedung KPK dan tidak menghambat aktivitas atau jalannya pemeriksaan dari kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK saat ini. Namun hingga saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi terkait hasil sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri. Dan kami sedikit informasikan juga kepada Anda di mana kami memantau melihat ada sebuah mobil dari Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Kadar Usman yang berdasarkan data kami himpun saat ini kedatangannya hanya untuk memantau bagaimana kondisi di KPK, mengingat memang diinformasikan akan ada penggiat anti korupsi atau dari para pendukung KPK yang akan menduduki gedung KPK memberikan dukungan secara moral untuk memberikan penguatan terhadap KPK sendiri. Alfat. Cynthia, mungkin Anda bisa gambarkan begitu ya, Sira, ya? Lebih dijelaskan ya. Ya, bisa digambarkan bagaimana reaksi di sana orang-orang saat Anda melaporkan sebelumnya, kan masih banyak orang di sana. Mungkin Anda bisa menggambarkan bagaimana reaksi mereka ketika hasil putusan dibacakan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Ya, terhadap respon dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri oleh Majelis Hakim Sarpin Rizaldi sendiri terhadap putusan di PN Jaksel sendiri, para awak media sempat menghubungi seluruh pimpinan KPK untuk memberikan keterangan resmi, dan juga para staf karyawan tadi sempat keluar ke halaman gedung KPK. Namun para staf dan juga karyawan para pendukung KPK ini untuk menyambut kedatangan komunitas pelajar atau komunitas sepeda ontel yang datang dari Jember. Dan para awak media juga sempat meminta para pimpinan KPK untuk turun ke gedung halaman Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan tanggapan maupun keterangan resminya. Namun hingga saat ini para pimpinan KPK enggan berkomentar apapun karena memang saat ini mereka sedang berkoordinasi dengan Kepala Bidang Hukum KPK yaitu Katarina M. Girsang yang saat ini sudah tiba di gedung KPK. Ya, Alfat dan juga Sira, demikian. Baik, Cynthia Ray, kita tentunya masih akan menunggu informasi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan hasil rapat tertutup yang dilangsungkan ya. Ya, baik. Dan pemirsa, kami masih akan terus mengabarkan kepada Anda. Tadi juga kita sudah melihat sedikit mengintip di kondisi di PN Jakarta Selatan. Kami akan kabarkan hal tersebut usai jeda pariwara berikut, dan kemana-mana tetap di Kabar Siang. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Siang. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini di lokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kita Dita Faisal di sana. Selamat siang, Dita. Bagaimana dengan kondisi terkini? Apakah masih ramai dengan para massa yang berada di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Siran dan juga Alfat, massa yang tadi yang berkumpul di sini, ratusan massa yang tumpah ruah di depan halaman PN Jakarta Selatan ini sudah dipukul mundur, artinya sudah kembali ke tempat mereka masing-masing. 7 elemen dari pendukung Budi Gunawan, kemudian 1 elemen dari KPK sudah kembali ke tempat mereka. Dan sementara itu, kalau kita tadi mengabarkan terkait dengan bagaimana apel siaga yang dilakukan pada pukul 6 oleh pihak Polres dan juga Polda Metro Jaya, dan sekitar 10 menit yang lalu Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat sudah juga membubarkan anggota kepolisian baik dari Polres maupun Polda Metro Jaya. Dan tidak ada aktivitas apapun di sini selain dari personel kepolisian yang masih ada di sini untuk kembali ke pos-pos mereka masing-masing. Dan segera mereview tadi bahwa jalannya persidangan di PN Jakarta Selatan ini berlangsung sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, dan 1 jam kemudian hakim memutuskan bahwa
Permohonan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan atas status tersangkanya yang ditetapkan oleh KPK akhirnya ditolak oleh pengadilan. Hakim mengatakan bahwa status tersangka dari Komjen Pol Budi Gunawan dinyatakan tidak sah karena Komjen Budi Gunawan bukanlah merupakan aparatur hukum, bukan pula merupakan penyelenggara negara atau bukan pula orang lain yang terlibat langsung dengan aparatur hukum ataupun penyelenggara negara dan melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Budi Gunawan juga tidak meresahkan masyarakat, tidak melakukan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Sehingga pasal 6 huruf C Komisi Pemberantasan Korupsi bahwasanya seorang penyelidik, kemudian juga penyidik dan kemudian melimpahkan berkasnya ke penuntutan tidak boleh serta-merta dilakukan kepada pihak yang bukan sebagai aparatur hukum dan juga penyelenggara negara. Di dalam keputusan hakim sendiri dikatakan bahwa hakim menolak sepenuhnya eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK. Dan tentunya di dalam hal ini sendiri, kalaupun nanti ada kasus lain yang kemudian bisa dilanjutkan oleh KPK, tentunya salah satu kasus adalah ketika misalnya status Budi Gunawan ini harusnya dicabut. Dan tentunya KPK akan melanjutkan, tentu KPK bisa langsung melewati proses hukum lainnya yaitu ke Mahkamah Agung. Kita tidak tahu apakah KPK nanti akan melanjutkan atau tidak. Yang jelas dari pihak pengacara Komjen Pol Budi Gunawan masih akan tetap untuk mengikuti jalannya proses hukum dari Komjen Pol Budi Gunawan. Kami sekedar mereview kembali bahwa sidang berlangsung selama 7 kali berturut-turut, tepatnya pada 2 Februari 2014. Pada saat itu kuasa hukum dari KPK tidak hadir, kemudian majelis hakim mengatakan bahwa sidang ditunda pada 9 Februari 2014. 9 Februari ketika itu majelis hakim membuka sidang, kemudian ada pengajuan materi yang disampaikan oleh pihak Komjen Pol Budi Gunawan, kemudian langsung dijawab oleh pihak kuasa hukum dari KPK. Dan hari Selasa Rabu tentunya ada pembuktian dalil-dalil dari Budi Gunawan, dan hari Kamis dan Jumat adalah hari puncak di mana pihak KPK menyampaikan pembuktian dalilnya terhadap gugatan yang disampaikan oleh pihak Komjen Pol Budi Gunawan. Beberapa saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan selama 5 hari berturut-turut tersebut, ada antaranya adalah untuk pihak Budi Gunawan sudah menghadirkan saksi-saksi fakta dan juga ahli, kemudian juga menghadirkan sempat yaitu tim sukses Jokowi JK dan juga merupakan PLT dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sempat membuka dan juga menyampaikan artikel online dan juga pada saat penetapan Budi Gunawan pada 13 Februari 2015 untuk menjadi tersangka. Kemudian dari sisi KPK sendiri sudah menyampaikan beberapa saksi ahli dan juga saksi fakta beserta dokumen-dokumennya, yaitu yang pertama adalah pakar hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mukhtar, kemudian ada pula pakar hukum pidana, ada 3 orang, salah satunya merupakan yaitu Arif Sidarta, dan yang terakhir adalah 22 bukti ataupun dokumen terkait dengan penetapan dan juga proses penetapan Budi Gunawan dari mulai penyelidikan ke penyidikan. Dan sprindik sendiri yang dikeluarkan oleh pihak KPK, di mana ekspos pada saat itu pada Juni tahun 2014, pihak penyelidik yang sudah mendapatkan surat perintah penyelidikan atau sprindik kemudian menetapkan calon tersangka Budi Gunawan menjadi tersangka, pada saat itu dikatakan sudah tidak lagi berkaitan. Kembali kepada Alfat dan juga Sira di studio. Terima kasih Dita Faisal mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kondisi terkini di sana. Dan kami masih akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di kediaman dari Komjen Pol Budi Gunawan. Namun kami akan ajak Anda usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Kabar Siang.